pressure early game ya di arah mid lane-nya. Kita tahu bagaimana Waduh. adanya Chusin yang sangat meresahkan dan bahkan di arah top untuk kedua belah gold laner. Pressure dari Toy ini sangat-sangat membuat HP dari Erlan tergerus, Om. Iya, kena swallow pathway. Dia udah nggak ada regen HP loh. Iya. Yep, tapi tadi kan udah terlihat ya, ada satu Inspire yang udah digunakan, attack speed bertambah, lifesteal ada juga. Iya. Oh, tapi terlalu jauh sepertinya dari pandangan ya. Hampir aja tergagalkan dari segi recall-nya juga. Tapi ini dia untuk set talent emblem-nya. Pull yourself together, Winged Spider dan Swift untuk 1-1 dari Toy, Om. Iya, akan mengincar attack speed pastinya ya. Emblem marksman juga yang dibawakan. Jadi pull yourself memang lumayan sih untuk Inspire. Lebih cepat lagi untuk progress dari Inspire, lebih cepat juga untuk bisa memberikan damage yang maksimal untuk 1-1-nya juga. Yep. Dan so far Erlannya bisa, dan lihat tengahnya Wah, ini. disinarin terus. Iya. Yang lewat ketahuan. Disenterin semua ya. Center ini gelap ya di dalam hutan ya. Iya, lumayan. Dibantu jalannya ya. Oke, rotasi dari Albert sudah mulai bergerak ke arah bawah juga. Nanti pressure untuk mengusir Dairon, tapi balik lagi Dairon ini high loss dengan durability yang cukup tinggi. Tapi di tengahnya ini benar-benar dipegangin dari rumputannya loh. Ya, benar-benar dijaga saja ya. Nah memang Regincia sih yang bisa melompat ke sana cuma Ki dan Purify yang pakai dengan Ngilu ya. Ngeri-ngeri sedap, tapi Turtle sudah muncul sekarang. Oke, Albert sudah melakukan sebuah setup, tapi dengan Grace Parway udah langsung dikeluarkan. Albert langsung mundur, tapi Rinsya bebas banget. Rinsya berdiri di antara beberapa player dari Bos. Tidak ada gangguan seperti namun sekarang Dairon yang masih berusaha untuk bisa balik lagi menuju ke tempat yang jauh lebih aman. Namun tidak bisa karena Dairon pun menghilang. First Blood ditukar dengan Turtle yang tumbang Dairon, Om. Apakah ini worth untuk EVOS? So far masih worth juga sih buat EVOS ya karena mereka ada pertukaran ya. Tidak hanya memberikan dengan turtle yang sia-sia juga. Mungkin yang harus kita highlight sebenarnya bagaimana perjuangan dari Erlan untuk di area top yang gimana dia cukup tertinggal levelnya dibandingkan dengan Toy. Dan bahkan bantuannya sudah mulai ke atas. Dan jangan lupakan Erlan kalau sampai tertangkap dengan Bloodhound tidak akan bisa kemana-mana. Iya, tanpa ya bahkan Purify itu kalau Bloodhound mah nggak bisa. Gak bakal selamat sama sekali. Iya, tinggal gimana caranya nunggu juga nih untuk RRQ terutama untuk Toy-nya bisa memberikan follow up damage atas siapapun yang nantinya kena Bloodhound. Iya. Dan bicara soal menunggu nih berarti dari Evonya mereka harus hati-hati. Berhadapan dengan Franco yang bisa mematahkan setup. Itu yang sering kita lihat kan. Setup di dalam bush kadang-kadang bisa menjadi malapetaka untuk tim tersebut ketika berjumpa dengan Franco. Karena tarikan dari Iron Hook jelas akan mengacaukan segalanya. Apa yang tadinya misalnya 70-80% bisa dipegang oleh timnya kalau sampai kena dengan Iron Hook. Jadi 0%. Iya, bisa patah ya kan tim fight-nya jadi timpang. Tapi keadaannya kembali tenang untuk sekarang, tidak terlalu terburu-buru untuk engage satu sama lain juga. Masalahnya Erlan sekarang lagi benar-benar ditekan, di freeze terus-terusan juga. Dan Idok sudah akan kembali menunjukkan bagaimana dirinya membantu Toy sehingga Erlan akan jauh lebih mundur. Iya, corrosion untuk Toy tadi baru selesai. Fire pun belum dipakai sama sekali. Masih sangat-sangat aman sekali dan rinse-nya. Wah, tuh. Wey! Apa yang terjadi? Kejedot dikit. Weh. Nah, korban benjol berikutnya, Om. Iya, flicker yang terbuang ya. Jadi Oke. 100 detik ke depan tidak akan ada flicker untuk Ki juga. Dan zoning sudah mulai dilakukan oleh RRQ melihat sebentar lagi juga Turtle akan spawn. Dan ini juga Rins benar-benar nge-zoning out terus-terusan siapapun yang maju. Regi dipaksa untuk tarik mundur lagi. Yep. Sementara Turtle sudah mulai dicicil oleh RRQ Hoshi. Betul. Weh, hampir lagi. Tipis ya. Tapi Idok masih punya flicker. Idok bisa melakukan setup yang sangat mengejutkan. Yes, ini masih ditarik mundur dulu ya. Raffi juga nggak terlalu terburu-buru. Dia akan coba untuk cari satu pemain dulu kah? Yep. Sementara sekarang Rins mencoba untuk bisa mengganggu pergerakan dari Regi. Tapi lagi dan lagi, EVOS mencoba untuk men-take over. Oke, tapi masalahnya kita tahu bagaimana Albert ya. Untuk retributionnya juga dia bagus banget. Wah, ini dia Glorious Pathway sudah dikeluarkan. Dan ini dia genderang perang pun sudah mulai terlihat. Susujan mencoba untuk bisa kabur, tapi barusan ada crossbow yang udah langsung dikeluarkan oleh Tank. Tapi damage-nya masih belum bisa menembus ke arah Regi. Yes, dan keuntungan berlipat kali ini dipegang oleh EVOS. Mereka secured again dengan retribution yang mahal dari Albert. Dan membawa pulang dua pemain dari RRQ. Dan jangan lupa nih ya, Electrifying Beats tadi sebenarnya tercancel dari Sutsujin. Yang membuat dia tidak bisa masuk dengan enak juga. Dan akhirnya damage-nya gak ada sama sekali buat RRQ. Dan satu terparah sekarang, keuntungan lagi. Wah, ini goalnya tiba-tiba swing jauh bagi EVOS juga. Untuk top turret-nya.
dipecahkan. Harus gitu dia pecah. Pegang oleh EVOS 2000 gold langsung ya dengan sebuah turtle. Dan damage dari Toy juga dengan adanya crossbow tank tadi gak cukup ya, masih belum cukup. Belum. Ya masih dengan sebuah corrosion. Belum ke DHS sebentar lagi. Yang sedang dituju juga ya. Tapi dari itemnya ini. Wehehe, tertarik kali ini Erlan. Menjadi korban. Tarikan berujung maut ya. Tarik sis. Nggak ada backupan juga tadi dari pemain-pemain EVOS sehingga akhirnya RRQ bisa mendapatkan 1 poin kill yang cukup mahal terhadap sosok gold laner dari EVOS yang barusan juga dapetin turret di topnya. Yap, baru dapat keuntungan tapi setidaknya di bagian atas masih ada Regi untuk bisa mengamankan karakter turretnya. Yes, dan kedua belah jungler lebih dibiarkan untuk farming di bawah juga ya Om. Ya buat jalanin lane yang jauh ya. Karena XP-nya sudah mulai join buat team fight-nya. Tapi ya so far selama Toy masih belum ada item yang memadai juga masih belum cukup sama sekali. Itu dia Tidal Strike tadi seperti udah langsung dikeluarkan Ki. Sementara Regi pun menjadi lapis kedua untuk bisa melakukan inisiasi. Oke. Belum ada inisiasi dari Tsunami Slam yang on point ya untuk EVOS sejauh ini. Target memang dari Ki lumayan banyak, Sujin terutama yang possible banget buat diangkat. Iya, di cancel juga. Dari tadi kita belum melihat dari Sujin yang bisa set up Electrifying Beats dengan maksimal. Oke, efek slow dengan Void Crystal untuk Swallow mengusir tempat persembunyian Idok. Dan Turtle, ini akan menjadi sesuatu nih untuk EVOS kalau mereka bisa menang di Turtle yang ketiga. Oke, karena turtle-nya udah di-share ya. Yep. 1-1 untuk sekarang. Tuh, level Sujin tertinggal jauh. Oke, sementara sekarang di bagian bawah Sujin dan juga Albert berbeda 2 level. Tapi mereka sudah mulai berkumpul dan udah ada Tsunami Slam. Mencoba untuk bisa mengamankan ke arah Idok, tapi Idok flicker sudah terlihat, ada satu Iron Hook, nggak connect ke arah siapapun, tapi mereka sudah mulai berkumpul. Di area dari Turtle, akan nggak Glorious Pathway menjadi genderang perang lagi di dalam pertempuran di area dari Turtle ini. Sujin yang masuk lewat belakang, tapi Idoknya udah berhasil langsung dihancurkan. Ini dia pertempuran di mana Turtle berhasil diamankan. Dan Sujin berusaha untuk bisa menyelamatkan diri EVOS, mendapatkan keuntungan. Lagi ya, dengan adanya Retribution yang on point, bahkan tabrakan dari Sujin pun belum berhasil. Dan bahkan outer middle turret sekarang berhasil pula untuk dihancurkan oleh EVOS. Ya, bisa diteruskan mungkin ya untuk EVOS-nya. Mereka sudah menang tadi, apalagi di Turtle yang ketiga juga leading yang cukup maksimal. Dan Erlan pun tadi secara positioning dia sudah cukup enak. Karena ya berulang lagi kita bisa bilang dari Joy-nya kalau mau coba buat nabrak dari Bruno yang sudah punya full item atau 2 item. Ini akan sangat sulit. 2 item, Husklow Berserker Fury yang selesai buat Erlan. Dan jelasnya akan sangat tidak bisa dipotong ya, karena nggak ada glowing one sama sekali buat Sujin. Gak ada ya. Nggak bakal ada bahkan. Gak ada, Yep. ya soalnya dia yang benar-benar nempel juga kan Betul. dari tadi. Oke. Tapi untuk EVOS mereka kembali memaintain ya. Gak banyak sebenarnya inisiasi nah kayak gini. Ini dia ada satu lagi. Blood Hunting sudah dikeluarkan tapi Ki menjadi korban. Bakal cross battle namun itu pada berbeda. Erlan sudah mengambil peran. Ada flicker yang terlihat. Erlan yang dikejar oleh Rin. Tapi sekarang Sujin pun menjadi korban dari bagian belakang. Rin berhasil mendapatkan ke arah dari Erlan dan Pi. Seperti apa nasibnya tapi Rin menjadi korban juga. Oh, mencari celah yang lain Toy memang tidak membantu hilangnya Rins yang dipasrahkan. Tapi outer middle turret bisa dibalaskan. Again, bagaimana kali ini untuk EVOS dengan adanya Albert juga. Membawa adanya Retribution yang bagus banget juga. Dia tabrak dengan targeting yang mahal Om. Ya memang bisa sih buat Albertnya ya, tapi harus tidak ada mistakes yang dibuat. Dari level pun Albert masih unggul jauh dibandingkan dengan Sujin. Jadi sejauh ini kita melihat tadi Sujin bisa masuk dengan Electrifying Beats di belakang, itu sudah bagus banget tadi. Tapi untuk Lord yang pertama harus maksimal bagi EVOS. Ingat ya, mereka menang dari Battle Retribution. Retribution sekarang sedang dipegang oleh Albert yang hampir level maksimal. Yap, ini dia Lord yang pertama bisakah dimaksimalkan oleh EVOS karena ada beberapa pergerakan dari RRQ untuk bisa mengganggu. Glorious Power langsung dikeluarkan dan tertangkap basah Swallow tepat berada di tengah-tengah pusaran dari area pertempuran dan Regi sendirian. Tidak ada bantuan sama sekali, Dairon hampir saja. Karena keberadaan dari Swallow yang benar-benar lumayan ada di depan sih Om. Tadi benar-benar langsung ditabrak juga sama RRQ. Iya, dan mereka untung ya tadi dengan 2 yang hilang juga. Memang Rins tumbang. Ya karena area kontrol sekarang untuk RRQ, tapi mereka punya damager yang juga cukup besar sekarang seharusnya jadi Toy. Yang menyelesaikan 3 itu Melvic Gun selesai buat Toy juga. Jadi ada penetration tambahan. Jadi masih... Melvic Gun. Jadi masih menunggu untuk kembalinya Sujin sekarang. Dan dikarenakan sudah comeback juga pemain-pemain dari EVOS, reset dulu. Tapi EVOS jelasnya mereka akan
tertinggal nanti jauh kalau mereka sampai salah atau tidak dapetin poin kill. Tidak saja tapi ditarik dan gagal. Dan sekarang Tyron menjadi korban pula. Itu dia tarikan yang begitu on point sebenarnya, tapi balik lagi di saat adanya Tsunami Slam itu terimmune. Yap. Dan Dairon ya yang menjadi korban sekarang. Mereka harus bisa nangkep Daironnya. Memang kalau langsung tumbang jelasnya advantage-nya adalah berupa kuantitas bagi EVOS. Ya karena dari tadi juga Dairon menjadi genderang perang untuk mereka bisa memulai jalannya pertempuran. Maka sekarang reward main bola langsung dikeluarkan pula. Tapi barusan ada shutdown tercipta RRQ Bekabil. Sebuah hal yang begitu indah tapi Erlan mulai baju satu yang terakhir dan selesailah sudah. Swallow media kali ini diamankan kembali. Bertumpahan Maniac di hari ini, bahkan di game kedua pun kita lihat Maniac di tangan dari Sutsujin. Sama-sama tidak ada sang pemegang dari Retribution, tapi Swallow akan dikejar. Oke, Swallow akan dikejar, tapi setidaknya barusan poin Crystal, poin Blast memberikan gangguan yang cukup berarti pula. Wah, ini pertemuan dan Toy. Swallow. Satu yang terakhir, bisakah dia bertahan? Dan Toy berhasil mendapatkan poin kill. Wow, ternyata tarik ulur yang akhirnya lebih bermain cukup aman aja dari RRQ. Mereka nggak mau buru-buru untuk langsung menghabiskan ke arah Lordnya. Tapi pengejaran ke arah Swallow juga ini adalah keputusan yang cukup baik oleh Toy. Jelas karena kuantitas sedang dipegang oleh RRQ sekarang tanpa mid laner. Ini agak sulit sekarang untuk EVOS kalau mereka mau berusaha untuk menabrak. Tertarik kali ini. Dan selesailah sudah Regi, tapi ternyata Regi pun masih bertahan jauh ini, tapi tidak untuk waktu yang lama. Kembali kekurangan dari player. Ya bahkan bukan cuma sekedar kehilangan satu pemain, tapi dua di saat Lordnya pun bisa dieksekusi oleh RRQ. Wow, runtuh sudah Om, semua keuntungan yang sudah diambil. Ya, setup yang sedemikian lama ya di depan dari Lord dipegang oleh RRQ ternyata. Dan 3 lane mungkin bisa diupayakan. Aduh, ada Mas Ade. Ya, ini dia. Ade Setiawan. Mas. Buset, itu makin banyaknya di belakang itu dilihat. Bener ya. Oke. Jadi masih cukup aman ya teman-teman juga tuh. MPLID Extremer tuh. Buset, kunjungi juga channel official Restreamer MPLID. Boleh, langsung ya mampir-mampir ya. Tapi untuk Lordnya juga bakal mampir soalnya di arah top lane. Wait, statue loh kan. Oke, Rins, Skypierce. Lumayan ya, Skypierce selesai. Ada jaminan untuk menutup untuk hero-hero yang sudah low HP. Kalau memang mau keluar dari teamfight nanti. EVOS mereka harus hati-hati, mereka harus full commit untuk melakukan team fight. Yap, untuk high ground defense sebenarnya juga masih cukup terjaga ya bagi EVOS ya. Mereka punya Yiv, mereka punya Bruno-nya juga. Namun dengan adanya Lord yang bakal coba untuk dikawal pelan-pelan nih oleh RRQ. Again, ini Sutsujin siapa yang bakal bisa menghentikan secara pasti Om? Ya. Sebenarnya kalau Sutsujin bisa di-cancel dengan Blade Shot yang di hold. Yap, tapi Idok akan siapa yang menjadi korbannya? Berhasil kembali mendapatkan Regi. Oke, tarikan yang begitu maut juga dan thanks to teman-temannya yang selalu ada follow up. Yap. Tapi Ki mencoba untuk bisa mendapatkan karena Sutsujin satu terakhir dan Sutsujin masih berhasil selamat kali ini. Oke, Sutsujin masih bisa kabur ya. Wow, dengan HP yang gak terlalu banyak dan kali ini RRQ mereka gak akan ngasih kendor. Mereka bakal tetap nge-press lagi untuk menghancurkan satu buah base turret daerah tengah. Yap, 14 menit ada satu besar yang berhasil langsung dirubuhkan. Menjadi keuntungan begitu nikmat yang bisa didapatkan oleh RRQ dan di atas. Wave minion kembali masuk. Sementara mereka masih tetap berada di depan area pertahanan dari EVOS. Oke, tapi EVOS masih bisa bertahan. Hanya menyisakan satu buah base turret saja di arah bottom lane. Tapi ngelihat dari EVOS Om. Yap. Bagaimana winning condition untuk EVOS sekarang? Mereka harus bisa menunggu ya. Atau lebih ke mematahkan jangan sampai tertarik dulu. Dengan tarikan Iron Hook dari Idok. Karena Idok di sini punya fleeting time. Akan jauh lebih cepat juga untuk bisa menggunakan Bloodhound-nya. Dan lebih sabar dan lebih melakukan pengawalan juga untuk Erlan. Karena hanya Erlan sekarang yang bisa memberikan damage terbesar buat EVOS. Iya ya. Dengan kritikalnya juga karena item-itemnya udah hampir mumpuni semua. Ada Great Dragon Spear juga bahkan untuk Erlan. Ya mau ke Windtalker kayaknya Iya, ya. Windtalker kayak itu. Buat bisa kabur juga sekalian nih. Extra movement speed ya. Yang bisa diciptakan. Tapi ya karena damage-nya Magic juga besar buat RRQ. Ya ini membuat Erlan juga kalau mau coba untuk maju ya dia harus. Atau dari EVOS-nya ya mereka harus membersihkan front to back. Mereka gak bisa langsung ke belakang. Oke. Tapi ya dengan munculnya Lord yang sudah ter-enhance, itu dia Ki mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu play dan itu dia Dairon menjadi korban dekat tapi Dairon masih berhasil sama sejauh ini dengan yang terakhirnya.
Selesai, hehe. Dairon pun berhasil. Selamat ya, tapi seenggaknya nih ngedelay untuk waktu eksekusi RRQ terhadap Lordnya. Karena tadi dibikin galau, mau backup, mau paksa teamfight atau tetap lanjutin. Ya, Private Clash juga tadi sebenarnya berhasil di trigger ya. Tapi dari EVOS-nya mereka masih tertinggal juga, mereka harus mengambil keputusan untuk bisa maju ke depan. Lihat bagaimana setup dari RRQ yang sudah settle. Yap, sementara di area yang lain ada satu hal yang memang harus dilakukan dan mereka hampir saya tapi Rinja dengan satu tadi Winter Crown. Hanya saja Dynamo jadi kompet tapi Erlan pun untuk kali langsung menghilang di belakang. Rins. Ki gagal mendapatkan Rins. Dan ini banyak banget aksi penyelamatan diri dari Wow, RRQ. wow, wow, hehehe. Sendirian Regi berjuang untuk bisa clear terhadap wave minion, tapi serangan dari RRQ belum berhenti. Mereka mencoba untuk bisa memanfaatkan, di mana Erlan masih 22 detik lagi dan inilah kesempatan mereka untuk bisa menghancurkan lagi karena satu base utama ini dimiliki oleh EVOS. Dan ini dia waktunya, mereka mencoba untuk bisa menabrak secara langsung. Oke, 10 detik untuk Ki dan Erlan untuk hadir kembali dan mampukah waktu itu digunakan untuk bertahan oleh EVOS kalau Oke, Lordnya masuk. itu dia ada satu lagi blood dan didapatkan oleh RRQ Hoshi. Dan sang raja dari segala raja akan semakin memantapkan posisinya di pemuncak klasemen. 9 kemenangan yang dikantongi. Dan lagi-lagi leg kedua membuat dari sang macan putih terluka. Iya, kemenangan yang lebih dominan lagi pastinya ya. Betapa konsistennya untuk RRQ ketika mereka sedang menjaga jarak dari EVOS. Yap. Untuk tim fight-nya pun dimenangkan thanks to Idok dengan hero power-nya. Ada Franco di sana, Iron Hook yang sangat membahayakan hidup dari pemain-pemain EVOS. Betul. Iron Hook yang memang buset deh. Serem banget. Itu masalahnya yang kena di awal, itu si Erlan tadi yang kenarik, yang Iya. di pin. Iya. Semua bermula dari sana. Yes, walaupun EVOS kehilangan kemenangan ya. Tapi perlu diingat, kehilangan adalah proses menemukan. Ya, dan Rins yang sempat untuk selamat juga gak tumbang di cover habis-habisan. Yap. Mereka One gagal. pixel. Ya, itu Mereka- 1 pixel tuh. Betul. Mereka kembali gagal. Tapi EVOS bangkitlah layaknya seorang lelaki. Oke?